Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla lana at-tayyibat wa harramna 'alaina al-khaba'is wa wafaqa man sya'a min 'ibadihi littiba'i siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pergi ke Palembang melihat ampera, singgah sebentar membeli pempek. Pasar hadir kembali membawa cahaya, mengajak generasi hidup lebih baik dan baik akhlaknya. Para dewan juri yang saya ta'zimi, sahabat pasar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu tidak? Ternyata Indonesia merupakan dengan penduduk muslim terbesar di dunia menurut sebuah laporan RASSI, The Royal Islamic Strategic Study Center, menyatakan bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia sekitar 237 juta jiwa. Hal ini potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan industri yang berbasis halal, yang tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman, akan tetapi bisa dikembangkan dalam produk jasa dan kesehatannya. Akan tetapi sahabat pasar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di antara kita yang masih mengabaikan kehalalan. Faktanya, banyak produk-produk yang beredar padahal belum ada kejelasan sertifikasi halalnya. Restoran-restoran yang bermajang papan bertuliskan tidak ada daging babi dan tidak ada lemak babi, padahal kita belum tahu kejelasan dari proses pembuatannya dan alat-alat yang digunakannya, atau bahkan kita tidak tahu saudara-saudara sekalian, apakah dicampur adukan atau tidak antara yang halal dengan yang haram. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, di mana seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia mendapatkan hartanya, aminal halali aminal haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan halal lifestyle, sehingga kita bisa meyakini dan menjalankan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pasar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus memilih sesuatu yang halal? Ada yang tahu tidak? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, halal itu perintah dari Allah. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan dari bumi yang halal dan baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini menjelaskan tentang perintah makanan yang halal dan baik. Pasti di dalamnya terdapat kebaikan, pasti di dalamnya terdapat pahala yang telah disiapkan. Para dewan juri serta sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, halal itu berkah, ziyadatul khair, bertambah suatu keberkahan. Dengan halal, hidup kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang. Dengan halal, doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ayat ini pernah dibaca di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku hamba yang diijabah doanya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai, perbaikilah makananmu, niscaya engkau akan menjadi hamba yang diijabah doanya." Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam genggamannya. Dan sungguh hamba yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram dan riba, maka api lebih utama baginya. Sebaliknya, jikalau mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa seseorang yang di dalam perutnya terisi dengan barang-barang haram, makanan dan minuman mungkin halal, akan tetapi didapatkannya dengan cara yang haram. Kemudian yang ketiga, halal itu indah. Dengan halal, badan kita menjadi sehat, hati kita menjadi taat, dan hidup kita akan menjadi selamat. Masya Allah. Para sahabat pasyar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa indahnya perintah Allah. Sama hal seperti namanya yang tidak pernah memiliki kekurangan sedikit pun. Allah maha baik. Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Allah maha baik di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, dan di dalam hukum-hukumnya, atau dari segala sesuatu yang bersumber darinya. Para dewan juri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk tips sederhana mengecek kehalalan dalam suatu produk, setidaknya ada 3 cara yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengecek sertifikasi halal dari MUI dalam sebuah produk. Kemudian yang kedua, membaca komposisi pada sebuah kemasan. Dan yang ketiga, cek website halal.co.id, yang mana website ini telah disediakan oleh Kementerian Agama untuk mempermudahkan kita semua untuk mengetahui manakah produk yang halal atau tidak. Maka marilah kita jadikan halal sebagai gaya hidup kita, karena tidak ada kerugian sedikit pun yang kita dapatkan, melainkan keberkahan yang terus yang akan datang. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung pipit, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.